warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal qawmidh dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bi syari'atid din. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PAJ Ibnu dan juga IPPNU Batang-Batang, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Cabang PRD, Ibu Dita. Pokoknya ke depan ini rekan-rekan Ibnu dan IPPNU baik-baik sama Ibu Dita, insya Allah lancar. Amin, amin. Semuanya urusan insya Allah lancar, karena komunikasi dengan baik beliau. Selanjutnya seluruh pengurus PAJ Ibnu dan IPPNU, mungkin ada saya lihat dari Batu Putih hadir, dari Gapura juga, dari Dukek ada juga. Dari Dukek mungkin berhalangan, mungkin niatnya sama ingin hadir. Selanjutnya seluruh teman-teman para undangan, adik-adik semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di siang menjelang sore ini Allah mentakdirkan kita nanti bisa bersama-sama bersua, bermujahadah, bermujalasah, bermusafahah bersama-sama di dalam satu rangkaian acara yang insyaallah penuh barakah, yaitu acara Isra wal Mi'raj sekaligus Harlah Ibnu yang ke-68 dan IPPNU yang ke-67. Jadi ada perbedaan 1 tahun ya. Ada perbedaan 1 tahun. Kenapa? Karena memang antara laki-laki dan perempuan tetap laki-laki harus di depan ya. Jadi kalau berdirinya IPP duluan, berarti masa yang IPP di depan. Jadi nggak saklek. Jadi yang Ibnu dulu baru yang IPP. Jadi konek gitu kan? Ya. Jadi umurnya sudah ke 68 bagi Ibnu dan bagi IPP ini 67. Ini adalah angka yang cukup untuk bisa dikatakan telah dewasa di dalam berorganisasi. Dan saya lihat dan saya juga mengira bahwa jarang sekali kita melihat atau mendengar ada sebuah organisasi yang umurnya sampai mencapai 68 tahun. Jadi aplaus untuk Ibnu dan IPPNU. Saya ini Ibnu dan IPPNU bukan hanya berumur 100, 200, saya ini tidak. Sampai kapan? Sampai kiamat tinggal 1 hari, Ibnu dan IPPNU akan tetap ada. Amin Allahumma. Kenapa? Karena Ibnu dan IPPNU adalah sebuah organisasi yang merupakan bagian dari kaderisasi paling bawah di tingkat Nahdlatul Ulama. Jadi kalian yang masih ber-Ibnu dan ber-IPPNU, kalian harus belajar dengan baik. Kalian harus terus berjuang sehingga satu saat nanti kalian ketika sudah menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, yang saya maksudkan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama nanti, kalian memang betul-betul sudah takut. Jadi jelas, kaderisasinya jelas. Ada dari Ibnu, nanti setelah Ibnu ada Ansor dan seterusnya sampai nanti
nanti pada saatnya kalian yang akan menentukan nasib Ibnu di daerah kalian masing-masing. Yang di Batam-Batam jadi pengurus NU nanti di Batam-Batam, atau mungkin di daerah lain ketika kalian misalkan hijrah ke tempat yang lain. Jadi sama seperti saya dulu waktu kisaran 98 saya juga aktif di Ibnu, tepatnya di Ibnu Gapura Tengah. Oh, Ibnu ya. Saya aktif di Ibnu Gapura Tengah, waktu itu ketuanya Ki Hadiri Bisri gitu. Jadi beliau setelah cerita boleh ya? Ya. Sambil lalu berbagi pengalaman dan berbagi rasa. Rasa apa ya? Ini rasanya ada di belakang nih. Di akhir nanti saya jelaskan. Waktu 98 saya aktif di Ibnu. Waktu itu bukan ikatan pelajar, masih ikatan pemuda. Karena waktu itu tidak harus orang pelajar yang menjadi pengurus Ibnu. Kenapa? Karena waktu itu kalau menjadi pelajar ya harus pelajar yang menjadi pengurus Ibnu, ya sulit mencarinya. Karena di daerah pedesaan waktu itu masih bisa dihitung dengan jari anak-anak yang melanjutkan pelajaran ke lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Rata-rata waktu itu ya mundu atau alako, muntah alako, bener sih alake. Waktu itu 98 saya aktif di itu. Dan yang membuat saya sangat terkesan, ini bagian dari pengalaman ya yang harus saya jelaskan kepada kalian. Waktu itu saya yang sangat terkesan waktu itu adalah ketika saya mengikuti Makesta. Makesta ini mantan Makesta ya. Ini gokil, mengira coba tujuh jalan yang nyaman jo. Pernah Makesta waktu itu dan Makestanya waktu saya 98 itu kebetulan di kediamannya Ki Maimun Busrawi di Jambi. Di majelis taklimnya Ki Maimun Busrawi yang di Jambi sana. Dan waktu itu kita betul-betul atana jadi. Artinya beda dengan kalian. Kalau kalian Makesta sekarang kan ada beberapa teman-teman nyumbang, ini nyumbang apa namanya? Nyumbang konsumsi, sehingga kalian tinggal mari acara langsung tinggal makan. Paling dari ngumpi untungnya ya, tinggal makan. Saya sesi acara, marina acara itu, marina materi, kita harus atana, mari itu dia makan bersama guru, mari itu materi. Dan itu 2 hari waktu itu. Dan pengalaman yang saya sangat ingat waktu itu ketika saya mengikuti materi dari beberapa materi itu, dan saya masih ingat sampai sekarang beliau yang mengisi materi waktu saya Makesta 98 itu pertama ke Kamal Irsyad, ke Mursyidul Umam, kemudian Pak Mas Yudi yang ini bukan Pak Mas Yudi direkturnya BMT, Mas Yudi yang Gapura Timur yang kacamata itu pakai kacamata. Mas Yudi apa Mas Yudi? Beliau Mas Yudi yang ini Nasmus itu legenda, Nasyatul Mutalimin legenda itu Gapura, tak tahu? Oh iya. Kemudian ada satu lagi dari pengurus cabang. Saya waktu itu sangat terkesima dengan apa yang beliau sampaikan tentang kehidupan. Pas saya itu waktu itu hanya bermimpi saja, mungkinkah saya suatu saat nanti bisa menjadi seperti beliau yang mana menyampaikan materi dengan begitu lugas, dengan begitu luar biasa, dengan begitu hebatnya, sehingga membuat kita setelah mari Makesta betul-betul semangat khidmah ghirah kehidupan kita memang betul-betul luar biasa waktu itu. Jadi terpompa semangat kita betul ketika mereka Makesta itu. Akhirnya setelah itu saya terus berproses dan
juga bisa berbagi pengalaman bersama-sama. Ini adalah bagian dari perjuangan kita kali ini. Dan yang perlu lagi saya sampaikan bahwa di dalam beribnu, di dalam kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama, kalau kalian masih di ibnu atau yang perempuan yang kalian ini masih ber-IPPNU, yang paling saya ingat di situ ketika ada acara itu beda seperti kalian, beda tidak sama seperti kalian hari ini. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada WA, tidak ada handphone, belum ada. Jadi saya waktu setiap ada acara, saya ditugas nganterin undangan ke sana gitu. Bener numpak sepeda, bener sepeda motor, sepeda call. Ya, ini yang saya rasakan waktu itu. Jadi saya pernah merasakan bagaimana ketika di antara kita bersama-sama harus memang betul-betul kompak. Walaupun dan sekadar ya banyaknya kita berorganisasi, pengurus sukuan, sakti kampal ya, alhamdulillah boleh sakti. Pas tadi sekali kan betul. Jadi dulu saya memang seperti itu juga. Berarti saya waktu kantor undangan, bagian kantor undangan, cucuk sampai ke Tamilu, Bandungan. Kalian kalau ada yang tahu, itu udah sampai deh. Cerdas kan seperti sekarang berhasil. Berarti ketika saya hampir nyampe ke Bendungan itu, maka apa yang terjadi? Bisa-bisa tempat negara sampai dengan kali itu sampai kon nyelam, berlumpur di sana. Betul, di sana memang jalannya berlumpur dan itu masuk bagian dari tanah air kita. Tanah air, jadi celok pelan. Di tanah nggak perlu naik. Jadi tanah air, jadi kita celok. Jadi cinta tanah air, dicelok di rumput. Kalau di sana waktu itu. Jadi ini bagian dari pengalaman yang telah saya alami proses itu. Jadi kalian yang sekarang masih berproses di IPNU atau di PPNU, teruslah nikmati proses yang kalian laksanakan hari ini. Nanti kalian pasti akan mendapatkan hasil yang manis dari perjuangan kalian yang saat ini. Amin Allahumma. Amin. Saya mau pesan satu. Kata pepatah Arab. Ini enak pepatah Arab tuh. Lupa dia ketemuan dengan lupa sih yang mau disampaikan. Tegak tadi. Pepatah Arab mengatakan gini. Dalam mana? Akan praktik. Wala tuqid nafsaka bitaqarudil farash. Bal izra azhar jamilah wa itra fasta'fil farash. Jangan kau sibukkan, jangan pernah kau sibukkan dirimu dengan kau mengejar kupu-kupu. Tapi tanamlah tanaman yang indah dan harum. Fasatatil farasha, maka kupu-kupu itu akan segera datang menghampiri. Apa ini maksudnya? Yang ingin saya sampaikan adalah, jadi apa cita-cita kalian hari ini? Kalian satu saja. Kalian harus bisa menanam sesuatu yang harum dan indah. Apapun nanti yang kamu inginkan, di satu saat nanti, cita-cita setinggi apapun yang ingin kau capai, tapi kalau kau bisa menanam sesuatu yang indah dan harum, pasti semuanya akan datang menghampiri kalian. Yang penting sekarang tanamlah cita-citamu setinggi langit misalnya. Yang penting kalian bisa menanam perjuangan di IPNU dan IPPNU. Insya Allah semuanya akan tercapai. Saya yakin semuanya akan segera tercapai. Apa yang dimaksud dengan menanam sesuatu yang
Bal izra azharan jamilah wa indah. Tanamlah tanaman yang indah dan harum. Apa tanaman yang indah? Ketika beda orang ni ke kupu-kupu. Sehingga nyare cara aku ni ke kupu-kupu agak baik apa namanya? Agak baik perangkapnya dan semacamnya. Kalian salah jalan seperti itu. Kenapa? Bisa saja ketika kamu mikir kupu-kupu rangkapnya namare agak baik pas ekek menggena bisa-bisa kupu-kupu itu akan tetap lari pas benar lagu tak berhenti buka kupu-kupu tetap bilang benar terbuka. Kenapa? Kamu salah cara. Bukan seperti itu caranya. Bagaimana? Kata Bapak tadi, bal isra azharul jamila wa indah. Tapi tanamlah bunga-bunga yang indah dan harum. Kalau ada tanaman yang indah dan harum bagaimana? Wasadatil farash. Maka kupu-kupu itu dengan sendirinya akan datang menghampiri kalian. Terus apa? Iya. Apa yang saya maksudkan dengan tanaman-tanaman yang indah? Tanaman yang indah yang saya maksudkan di sini adalah kalian harus sesuai dengan apa yang kita belajar di Ibnu. Kita harus terus belajar dan belajar. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Kalian harus punya ilmu sebaik mungkin. Dengan ilmu yang kalian peroleh nanti, maka namamu akan harum. Maka kamu akan menjadi sesuatu yang indah. Yang harum itu yang saya maksudkan adalah dengan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, maka tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih harum daripada akhlakul karimah. Maka dengan kita terus belajar, berjuang dan bertakwa di Ibnu dan di PPNU, maka semuanya itu akan kita dapat. Maka kita sudah menanam bunga yang indah dan harum, maka semua kupu-kupu akan segera menghampiri kita semua satu saatnya nanti. Amin Allahumma amin. Nah, yuk terus berjuang di Ibnu. Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj kare 11 menit bulan. Dan terserah saya sekarang ada pertemuan WC ya. Itu guru Pak Ahmad Saheri, beliau saya kan keluar. Saya boleh kata keluar tanpa alasan sudah. Itu beliau memakai PJ hubungi saya mulai tadi pagi dan beliau ada di depan kantor sudah. Maka saya ditugaskan anak-anak aku ya dulu desak acara. Jadi saya sedikit begini Bapak. Lain-lainnya ketemu boleh. Selanjutnya Isra wal Mi'raj baginda Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah Isra Mi'raj saya akan mengutip salah satu yang pernah diucapkan oleh Imam Al-Busiri di dalam kitab, di dalam Qasidah Burdah. Di dalam Qasidah Burdah itu Imam Al-Busiri menyebutkan wa qaddamat kajamiul anbiya'i biha wa rusli taqdima mahtumin ala khadami. Apa yang ingin saya sampaikan dari bait ini, bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj bukan hanya beliau pergi di waktu malam dari Masjidil Haram, dari apa namanya? Dari Mekah ke Masjidil Haram terus ke Masjidil Al-Aqsa. Bukan hanya itu. Dan bukan hanya Mi'raj sampai ke Rafraf sampai ke Sidratul Muntaha, bukan hanya itu. Tapi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang ingin saya sampaikan di sini adalah waqad tamat jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Bahwa di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipertemukan oleh Allah bersama seluruh para nabi dan para rasul. Rasulullah Muhammad SAW secara suratan beliau lahir paling terakhir sebagai pamungkas, diutus terakhir sebagai nabi terakhir, nabi pamungkas. Tapi secara hakikatan
beliau adalah ciptaan Allah terdahulu melalui nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa hadzal kaun bi nuri habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh jagat semesta ini, bahkan malaikat sekalipun, beliau semua tercipta dari baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, baginda Kanjeng Rasul dipertemukan dengan para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang sebelumnya. Maka waktu itu sahaja para nabi dan rasul ketika temu Kanjeng Nabi, beliau hormat dan takdim kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi agung, Nabi yang paling sempurna dari semua ciptaan, khalqan wa khuluqan, dari segi penciptaan dan akhlak yang paling sempurna, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai yang terakhir, yang pamungkas. Karena dari keutamaan beliaulah kita sayangnya juga menjadi umat-umat yang terbaik. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Maka ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diserukan oleh Allah bahwa kamu Muhammad, anta ya Muhammad afdalul khalqi khairul anbiya wal mursalin, maka jawabannya adalah kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi juga menjadi umat-umat terbaik. Alhamdulillah. Jadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita adalah umat-umat terbaik. Dan selain kita menjadi umat terbaik, kita juga ada di organisasi yang terbaik. Organisasi yang diridhoi oleh Allah, dapat ridho dari baginda Kanjeng Rasul Muhammad SAW, bahkan dapat barokah dari para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Sebagai khairul ummah ada di dalam diri kita, juga sebagai organisasi terbaik dunia akhirat juga kita ada di dalamnya. Alhamdulillah. Maka adik-adikku sekalian yang saya hormati, ini ayo bersama-sama kita terus berkhidmah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, baik di IPNU atau IPPNU atau dimanapun kalian nanti, misalkan sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan belajar, nanti ada PMII, ada Ansor dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya tetap di dalam organisasi, di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama, karena barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa Nahdlatul Ulama itu. Jadi kalian berIPNU, kalian berIPPNU, nanti barokahnya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kalian akan bisa memetik itu. Sama seperti apa yang sudah saya rasakan hari ini. Ini saya yakin ini adalah barokah dari dulu ketika saya berkhidmat di IPNU, terus saya melanjutkan di jenjang ranting, kemudian saya sekarang ada di salah satu pengurus FWC Jabatan Batam. Jadi ini adalah proses. Jadi kalian masih berproses, insya Allah apapun cita-cita kalian oleh Allah akan dimudahkan kalau kalian bersama-sama terus khidmat di Nahdlatul Ulama. Adik-adikku sekalian yang sangat saya hormati, yang terakhir kali yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengutip salah satu cerita tentang seorang raja yang waktu itu berdiskusi, berdebat dengan seorang petani yang sudah tua. Pada petani tua yang berdebat dengan raja, kemudian rajanya itu kalah debat dengan seorang petani. Bisa orang yang besok, yang mana petani kan biasa ya. Kalau di kota, yang ada di kota bukan petani, paling yang ada adalah Menteri Pertanian, karena kota. Kalau di desa ya petani. Seorang petani yang sudah tua, kemudian menanam sebuah
keanggaan sebuah pohon yang di situ disebut dengan pohon tin. Kalau sekarang di sini tidak ada ya. Di Indonesia kembangnya adalah Bunggana nio. Bunggana nio. Jadi petani itu tua, umurnya jangan logika. Waktu nanaman Bunggana nio itu, nyabana rasanya tumis. Nyabana rasanya tumis. Hanya bola sarang alam dua malah kayak pakunam. Ternyata di kejauhan ada seorang raja, Senumpak Jaran, lalu torong dari tunggangannya itu. Katanya, kalau bahasa kita, kempangan bahasa kita, sampian lagi nama bunga nyior, sampian kan tua, bunga nyior nikah, nikah buah paling sapu nih petong tahun, sampian demakia, silanya benar masih kemis. Atan tomendo pak mulai kecumpuk jadi saja. Tapi ternyata raja ini tak kecil dengan jawaban seorang petani. Karena kebetulan petani ini bukan petani Madura, tapi petani Bada orang Arab. Kemudian petani ini jawab kepada raja, akalna dizar iman qablana, wahai raja, ingat. Saya makan sesuatu hari ini. Apa yang saya makan hari ini karena barokah tanaman dari orang-orang terdahulu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini karena saya masih melanjutkan acara di NWC Munsahura sampai kencang. Semoga tetap bisa istiqomah di Nahdlatul Ulama sehingga kita tetap di dalam barisan ashabul haq. Kita tetap berada di jalan yang benar dan pada saatnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk kembali ke sisinya, kita tetap mendapat doa dari para muassis Nahdlatul Ulama sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Juga nanti ketika pada mahsyar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama para muassis Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Demikian yang disampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.